Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allah. Kayak mau mati aja. Gitu ditanya sama kawannya, apa sakit kawan itu? Rupanya bengkak gusinya. Ustaz kan kerja di Malahayati, ngapain di situ? Menceramahi orang sakit. Ada orang sakit nih dek, gitu diceramahi nangis, nyesal dia. Kenapa nyesal? Kurasa teringat dia Pak. Datang dulu remaja masjid Istiqomah ke rumah dia, minta sumbangan toko-tokonya remaja masjid itu. Bu, ada bapak belum pulang kerja, seminggu datang tak pulang-pulang lagi. Terakhir dia kali remaja masjid, kau tunggu di depan gang, aku depan rumahnya, kau sebelah kanan, kau sebelah kiri, kau dari belakang, kau naik dari pokok sawit itu. Kemana bapak tuh berlari lagi? Udah dikawal kiri kanan buka belakang, selatan barat daya bujur timur lagi, gak perlu. Pak, izin kami datang dari remaja masjid Istiqomah, minta sumbangan dana seikhlas hati karena malam Kamis mau bikin acara maulid di Balai Karyawan. Atau kalian minta saja. Ya kalau bapak nggak ngasih nggak apa-apa, pulanglah kami, ingat aja udah seminggu kami kemarin. Dengar itu, udahlah sinilah. Kasihnya 100.000, makasih Wak, makasih ya Wak, pulangkan. Tunggu dulu, apa Wak? Pulangkan 98.500 Wak. Makanya waktu dibacakan Quran itu teringat dia, pelit kali aku rupanya dengar Quran itu dapat melelahkan hati. Bu, kalau ada problem hidup ini kan penuh dengan problem. Sama laki ada problem, ada masalah, sama anak ada masalah, sama tetangga ada masalah, sama menantu ada masalah, sama ipar ada masalah, sama besan ada masalah, di mana-mana ada masalah, pergi dari masalah merupakan masalah, pulang dapat masalah lagi, lari dapat masalah lagi, di mana-mana ada masalah. Biar gak ada masalah, hati. Salah satu resep yang melahirkan ketenangan, baca Quran. Baca Quran dapat menenangkan hati. Jadi kalau galau, baca Quran. Kalau stres, baca Quran. Awak galau, Quran ditinggalkan. Stres, sholat tidak, kebun binatang tiap minggu. Ya aku rasa tak paham dia, padahal yang dalam kebun binatang itu lebih suntuk daripada dia lagi. Sakit, zikir. Ada lagi orang sakit ini deh, gitu diceramahi dia, muatannya melotot, tak kedip-kedip begini. Oh berarti kau tak suka nengok aku dalam hatiku. Turun 10 menit, 2 menit keluar aku. Dia dimarahi dokternya, cepat kali kau sakit. Mana mau diceram? Berarti kan gak suka dia nengok aku. Itulah kau tak mau bertanya, kenapa Ruman? Itulah sakitnya matanya tak mau kedip-kedip katanya. Ya Allah, buruk sangka nengok waktu barang. Sering-sering tengok orang. Kalau adik-adik menengok orang sakit, kewajiban sesama muslim itu kata Nabi 5, diantaranya tengok orang sakit. Kalau menengok orang sakit, pertama berwudu. Yang kedua, sampai di tempat orang sakit, bacakan 3 kul minimal. Kul huwallah, al-falaq, an-nas, embuskan ke ubun-ubun. Kalau hafal kau doanya, Allahumma asbil ba'sa rabban nasi isbi anta syafi, la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru. Bapak, kalau hafal, kalau tidak, bismillah aja kau bacakan. Kemudian yang keempat, hibur hatinya. Kenapa kawan? Begini. Sabar ya Wak. Kenapa? Kalau kau kasih dia petua sabar, khatallahu sayi'atihi kama takhuttus sajaratu warokoha. Sekali engkau sabar Wak, Allah gugurkan dosa-dosamu sebagaimana pohon-pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Kan semangat dia. Yang kelima, kalau berlebih rezekimu malah oleh-oleh tangan. Jangan pula kau takut-takuti dia. Nah ya, kenapa Wak? Begini. Tahu Wak ya? Kenapa? Iya, ngeri kali Wak, sebelah rumah kami Wak. Kenapa? Baru sakit perut mati. Apa nggak naik apanya itu darahnya kan? Awak pun kalau menengok orang sakit, tengoklah sakitnya. Ya? Kalau nengok orang sakit, apa sakitnya? Apa yang cocok dibawa? Jangan orang sakit asap lambung stadium 8 kau datang bawa jeruk nipis. Jeruk mati namanya itu. Belum ditengok waktu jeruk tuh mayang teh kalau kalian datang nengok aku jeruk matinya kalian ini. Kenapa nenek bilang begitu? Jeruk nipis yang kalian kasih sama aku. Nah, sering tengok orang. Yang kedua, supaya dekat kita sama Allah,
sering-sering tengok orang mati. Ngapain nengok orang mati? Supaya kita sadar hidup ini ada start, ada finish. Nah, ini yang mau aku jelaskan tadi. Apa ciri-ciri orang matinya baik? Tengok. Qubulil mayit inda mautihi salasa. Bila engkau hadir menengok orang mati, tengok 3 darinya. Ingat ya, Dek? Dek remaja di rumah sana, ingat ya? Jadi ingat kau mati. Yang pertama, in rosiha jabinuhu. Kalau ada orang meninggal berkeringat keningnya. Ingat ya? Wa syarafat ainahu, menangis. Keluar air matanya. Wa tansha min kharuhu, keluar aroma yang sedap dari jasadnya. Tak wangi kali, tak bau kali, enaklah. Maka kata Nabi, Bahia rahmatu minallah qad nazalat bihi, saksikan kalianlah sesungguhnya jasad ini sedang diturunkan rahmat. Berkeringat, menangis, harum. Tapi kalau ada orang meninggal menangis, jangan pula ditafsir, mengalang-alangi ulama tafsir. Dia menangis waktu, iya takut dia itu lakinya kawin lagi. Dari mana kita kayak gitu? Aku jelaskan dulu kenapa matanya menangis. Idza hadartum mautakum, apabila engkau hadir menengok orang mati, fa'akmilul basar, kau tengok matanya. Kenapa matanya dilihat? Fa innal basara yatba'ur ruha, karena sesungguhnya matanya itu mengikuti kemana ruhnya pergi. Faqulu khairan, kau katakan yang baik-baik di sampingnya. Fa innal malaikata, karena di sampingnya masih banyak malaikat, tu'aminu, mengaminkan ala ma qala ahlul mait, setiap ucapan dikatakan keluarga si mayit ini. Berarti baik tidaknya orang mati itu ada kaitannya baik tidaknya tanggapan orang terhadap dia. Kenapa orang kita bilang baik? Mungkin karena hidupnya selalu membahagiakan. Kenapa kita bilang dia jahat? Mungkin hidupnya selalu menyusahkan. Maka kaji diri deh. Apa yang dikaji, Ustaz? Di kanan ada kelebihan, di kiri ada kekurangan. Kenapa kita dikasih kelebihan? Dengan kelebihan jadikan dia jembatan vertikal menuju surga. Kenapa kita ada kekurangan? Dengan kekurangan itu belajarlah untuk tidak mengintip kekurangan orang lain. Kau cantik, alhamdulillah. Kau tampan, alhamdulillah. Apa yang harus kau ambil? Sekarang kau bunga desa, 30 tahun lagi bunga tai ayam. Sekarang lesung pipitnya masuk keluar masuk, 30 tahun lagi masuk aja nggak keluar keluar lagi. Sekarang minyak wangimu kemana-mana Casablanca, 30 tahun lagi Abikson Japal Pire. Sadar ya aku bilang itu. Maka jangan sombong. Suka kalian kaji kayak gini atau mau ketawa-tawa aja gitu? Hah? Suka nggak? Udah siap mati? Ya. Bagus. Belum siap mati beramal baik-baik. Tengok lagi 3 dari orang mati. Yang mana 3 itu? Kalau ada orang meninggal ketika ruh itu keluar dari jasadnya mendengkur seperti dengkurannya anak onta yang tercekik. Aku pun malas, aku mempraktekannya, nggak pernah aku tengok, ngeri kali itu. Ngeri lah pentingnya. Cobalah kau dicekik kau, ngorok dicekik, kayak mana suaranya? Agak-agak gitulah, kayak gitulah kira-kira. Yang ketiga 2, wa khadima launuhu, hitam legam wajahnya. Setelah kau tengok muka aku lama-lama. Kalau aku mati tetap hitamnya aku. Yang masalah kalau orang wajahnya putih matinya, wah banyak tanda tanya, interpretasi yang banyak. Kayaknya kalian dek, nasihat Ustaz sama kalian. Tunggu, bentar lagi ya, bentar lagi. Aku jelaskan dulu mati. Kemudian sudut kanan, sudut kiri bibirnya mengeluarkan buih. Kalau bahasa di situ aja, berbusa mulut waktu. Kan gitu, waktu meninggal ya. Maka inilah kata Nabi yang perlu disaksikan tanda laknat untuk jenazah itu. Mana tahu
Yang kalian temui meninggal itu ayah kalian, omak kalian, adik kalian, abang kalian, tetangga kalian, anak. Tanda baik 3, tanda buruk 3. Ketika baik dan buruk kita temui pada orang yang mati, kode etik 1. Ana inda zanni abdi bi. Berprasangka baiklah akan keputusan Tuhan. Orang meninggal ada bibirnya memble, matanya cengor. Kayak mana lah kalau matanya enggak tertutup? Ini orang aja kerjanya itu. Kecero. Kayak mana bibirnya pulang gini? Tahu kok kan? Itu kan ketua IWAPI itu. Apa itu IWAPI? Ikatan Wanita Penyebar Isu. Jangan. Yang ketiga, sering-seringlah berziarah kubur. Apa ziarah kubur? Supaya kita sadar adik-adik, kita datang dari tanah, sekarang di atas tanah, ujungnya masuk ke dalam. Coba aku tanya, pernah belajar sekolah SMP? Pernah belajar biologi? Pernah pelajari teori Darwin? Apa kata si Darwin? Manusia berasal dari monyet. Monyet itu kan bahasa Mandilingnya bodas, bahasa Padangnya beruak, bahasa Tanjung Balainya koho, bahasa Jawanya itu. Sekarang pertanyaan, betulkah manusia datang dari bodas? Mau dibilang datang dari bodas? Tanyalah Quran. Hei Quran, betulnya kami datang dari bodas? Mana? Manusia bukan datang dari bodat kata Quran, tapi manusia berubah jadi bodat ada. Umat Nabi Musa, umatku hari Sabtu beramal ya, yo kata orang itu mancing orang rame-rame dikutuk Tuhan jadi bodat semuanya. Hati-hatilah yang suaminya hobi mancing kalian. Nah, balik ke Bangkal. Ini ada cerita mati ketakutan orang. Udah deh? Belum? Oke, aku lanjut. Aku tergantung kalian ini tutup, katanya tutup. Yang ketiga, tugas orang tua terhadap anak, kawinkan. Ini cerita kawin anak ini. Bu, ibu duluan pertama ku tatar. Bu, jawab bu, jangan dia masih itu nanti pikir lewat. Kemana kalian lagi, weh? Jangan di depanku jalan nih. Dah dulu. Kalau milih menantu, 4 syaratnya. Li jamaliha, tampan cantik. Jujurlah kau sama aku laki-laki. Kau nengok perempuan, pertama tengok casingnya atau tengok pulsanya? Casing itu kan tubuh kan, kalau pulsa sifat ya kan. Karena memang kata 5 summa palikoun, barulah bertemu. Kalau udah bertemu dunia kendang itu. Ada bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ada bertemu karena setan, berpisah karena setan. Takutku yang nomor 2 ini. Itu makanya agama Islam mengajarkan kita jangan berdua-duaan. Karena yang ketiga setan. Namanya si Thompson. Kau pula jalan-jalan ke Sibiribiru, pas pula di kecamatan Sibiribiru, masuk ke pondok. Keluar dari pondok digoda. Hajar son. Dihajar. Kejadian pistol. Pergi kempes, pulangnya jendol. Apa yang terjadi? Tembung Bandar Kalipa sudah gembung baru nikah. Kenapa? Kau tidak dengarkan agama. Ada apa dengan cinta antara abang dan aku? Tidakkah abang lupa kisah cinta di gubuk bambu? Mengayal I love you my darling, celana satu curi maling. Kenapa? Enggak mendengarkan pesan orang tua kau. Jangan berdua-dua. Jangan berdua, bertiga-tiga aja. Ustaz, boleh gak aku bawa si dia nonton di Hermes? Boleh. Kau di kanan, dia di kiri, omaknya di tengah-tengah.
Itu baru ta'aruf yang mantap. Yang kedua, pilih 5 liha. Harta minimal ada pekerjaannya. Dek, dengar kau kata bang, jangan kau mau kawin kalau calon laki kau tarik kerjanya. Mau kasih makan apa anakmu nanti? Makan batu bata. Yang ketiga, pilih keturunan yang baik-baik. Gimana cara? Tengok keluarganya. Air cucuran atap, jatuhnya pasti keperimbangan. Kalau anaknya ayahnya ustadz, minimal anaknya guru. Kalau ayahnya kelelawar, minimal anaknya kalong. Kan beda-beda tipis itu. Betul nggak yang aku bilang itu? Beda-beda tipis, walau tidak selamanya. Kemudian yang keempat, pilih yang karena agamanya. Paspar bizatiddin, tarobat tiadaka. Tak pala kau cari ustadz, binomat dia pandai mengaji, bisa ajar, jadilah. Kalau ada, cari satu untukku. Nah, itulah kira-kira. Ya bu, ini mak-mak ini perlu juga ditatar ini. Datang remaja masjid itu ke rumah dia mau melamar anaknya, udah pantun-pantun tak cair. Ada pun maksud kedatangan kami ke rumah yang bertua ini lantaran sekuntum bunga mawar yang tumbuh di rumah ini. Yang mana ke rumahnya telah membuat kumbang kami jatuh bangun. Kami pikir dia sakit kepala. Kami berikan paramek sebagai pelena sakit kepalanya. Ternyata sakitnya turun ke hati. Dari situlah kami tahu bahwa kumbang kami ini mabuk cinta. Dari mana datangnya lintah dari sawah naik ke kaki. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Datang mak itu, diam kau jangan cerita kau. Di mana kau kerja? Berapa pendapatan sebenarnya? Apa titilmu? Di mana kau tinggal? Mak datang remaja masjid. Mak kau tahu kayak gini ngapain ku hafal ini? Bu, saya kerja PT 3 roda bu. Ayah kau? Di mana? PT 3 roda. Manajer ya? Iya bu. Yang Tanjung Merah? Iya bu. PT 3 roda. Tukang beca yang 3 bannya itu. Bu, pilih menantu yang pandai baca Quran. Kalau tak pandai kau baca Quran, pulang. Belajar kau balik. Pilih yang pandai aja untuk kalian adik-adik ya, calon mak-mak. Pilih yang pandai ngaji. Pilih yang pandai ajar. Masa lagi anak awak orang mengajarkannya. Laki apa itu kayak gitu? Aku di Malayanti kayak gitu lah bu. Sikit telepon saat ajar. Bosan. Anak dia yang laki-laki suruh mengajarkan. Kadang-kadang aku nengok laki-laki kayak gitu ya. Sampai kadang terbilangku sama kawan tuh, bagus bini kau tuh kau suruh kawin sama aku, biar aku mengajarkan anakmu. Aku bilang, dek jangan ya dek. Ustaz, aku lagi ku kan orang Mandeling, dia nggak pandai ajar cantik, boleh logat Mandeling, logat boleh asal jangan bahasa. Ajarkan, angkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ustaz, aku kan tentara, armet, kenapa rupanya? Mainkan ala tentara. Wakar lapar, hayal sholat, hayal falah. Kan kupingan aku didikin. Nah, bu, cari menantu yang pandai. Bapak juga, kena juga bapak ini. Rukun nikah ada 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Kok nggak masuk? Karena udah mulai banyak kuliah tak jadi nikah, batal pernikahan gara-gara nggak dapat keyboard. Dia mau keyboardnya wa ute, yang datang wa ulong, mana mau sih? Di antara 5 ini ada namanya wali. Apa syarat menjadi wali? Tak boleh fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Sholat tidak. Seorang ayah yang jarang sholat. Ulang. Seorang ayah yang jarang sholat. Ulang sekali lagi. Seorang suami yang jarang sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Hadis Nabi itu. Di mana hadis itu ditemui? Tengok. Pertama buka kitab Minhajut Thalibin di bab nikah. Di bab walimah bukan nikah. Minhajut Thalibin di bab walimah.
Pengarangnya Mu'id bin Abi Zakaria Sorok An-Nawawi, syarahnya namanya Muqnil Muqtas Khatib As-Sarbaini. Kalau mau tengok yang lebih panjang, tengok dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jumpa itu. Pasti jumpa. Kelas 2 sanawiyah udah aku pelajari. Ngeri kan Pak, cerita sholat ini. Makanya adik-adik orang yang tidak sholat di dunia ini payahan matinya itu. Jadi kalau di kampung kalian ada lihat orang payah mati, jangan bilang ada ilmu kebalnya. Orang sekarang kan pikirnya ke situ. Ih, payah waktu mati, ada ilmu kebalnya. Jadi kayak mana Wak? Buka tabseng itu biar terbang ruhnya. Dibuka 2 kodi tak mati. Jadi kayak mana lagi Wak? Ambil daun kelor, tamparkan, tak mati. Ambil daun keladi hitam, gelitik-gelitik pusatnya, nggak mati juga. Berarti gak dukun tak mampan. Datang yang keempat, kau ambil daun pintu itu, tamparkan sekali. Orang sakit, orang hidup pun lewat itu. Kenapa payah mati? Tak sholat. Cukup hukumannya sampai enak kali, dalam kubur bersamatan siksanya. Kalian nanti kalau mati, kan masih dalam kubur ya kan? Datang malaikat ya kan? Kira-kira kan malaikat itu bertanya pakai bahasa apa kan? Sarap. Pernah kan merasai? Oh ketawa, ibu lalu ketawa. Bu, bahasa apa Bu? Dalam Tanbirul Qulubi Mu'amalati Alamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, dalam Fathul Majid Syekh Nawawi, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan begini. Kalian tuh tengok pergi-pergi satu ini. Mau pulang kalian? Kalau pulang, aku tak larang. Iya, enggak aku larang, pulanglah. Hati-hati kau ya. Aku cuma bilang hati-hati. Kirim salam sama ayah deh, sama Ma. Hati-hati kau ya. Jam berapa ini rupanya? Alah, baru jam 11 kurang. Belum lagi jam 4, orang bencong aja pulang jam 5 kok. Udah dari mana kajiku tadi? Bahasa malaikat menyoal mayit dalam kubur. Yas'alani kulla wahidin bilughatihi ala sholih. Pulanglah deh, enggak apa-apa ya. Ya. Tapi nasihat Ustaz ya, jaga amanah yang kukasih ini malam ini. Kalau kau pulang dari sini tidak kau pulang ke rumah orang tuamu, kudoakan kau mati. Tapi kalau kau pulang dari sini langsung ke rumah orang tuamu, mudah-mudahan kau selamat. Amin. Nah, pulanglah. Hati kau ya. Aku ngeri aku ini. Ya, cerita makmur kan ngapain kalian takut? Mati kan urusan Allah. Bukan urusanku itu. Aku cuma bilang hati-hati. Adik-adik, malaikat bertanya kepada mayit dalam kubur menurut pendapat yang paling sahih adalah berdasarkan bahasa asal si mayit. Ustaz, bisa rupanya malaikat bahasa Padang. Apalah susahnya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Waalaikumsalam. Siapa Tuhan awak buyuang? Datang si buyung. Allah nan gadang. Datang malaikat rancak benar. Bila satu pertanyaan bisa dijawab di liang lahat, malaikat senang. Imam Malik menulis sebuah doa Nabi dalam tafsir sawinya. Lam nau matal anu.